Hello my love, Mami ceritakan ini supaya kamu juga bisa mempelajari apapun yang Mami ceritakan dan bisa menyerap dan menerapkannya di dalam kehidupanmu juga. Jadi peristiwa ini terjadi beberapa hari yang lalu, terjadi di kantor Mami. Suatu siang, anak buah Mami atau karyawan yang ada di bawah divisi Mami datang dan dia izin untuk pulang setengah hari dengan keluhan kepalanya pusing. Waktu itu Mami cuma memandang dia dan bertanya, "Ada apa kamu?" Lalu tiba-tiba karyawan Mami tersebut menceritakan apa yang terjadi di dalam hidupnya tanpa Mami minta. Mungkin dia terdorong entah kenapa. Saat itu dia menceritakan apapun yang dia alami, luka batin yang dia alami, peristiwa-peristiwa hidup yang dia alami, termasuk peristiwa di dalam lingkungan kerja yang dia alami hingga saat itu. Siang itu Mami mendengarkan semua apa yang dia ceritakan. Tanpa berkata atau tanpa memotong apa yang dia ceritakan, Mami hanya cukup mendengar. Cukup lama dia menceritakan semua kisah hidupnya, sampai titik dia terisak, mungkin merenungkan apa yang dia alami. Jadi singkatnya begini my love, karyawan Mami ini hidup di tengah keluarga yang berantakan. Dia memiliki ayah dan ibu yang bercerai. Ayahnya menikah lagi dan ibunya menikah lagi. Dan ayah dan ibunya ini tidak memperdulikan dia setelah mereka memiliki kehidupan mereka masing-masing yang baru. Karyawan Mami ini akhirnya tinggal dengan neneknya. Jadi ayah dan ibunya setelah memiliki kehidupan atau keluarga baru, mereka sama sekali tidak memperdulikan anak tunggalnya ini, yaitu karyawan Mami ini. Lalu anak ini tinggal dengan neneknya. Dan di tempat neneknya ini dia harus melihat neneknya dan bibinya seringkali bertengkar akan suatu hal. Dia untuk melanjutkan SMA-nya pun untuk membutuhkan uang sekolah. Dia harus mengemis sana, mengemis sini, meminta ke ayahnya, meminta ke ibunya, sampai menangis, tersungkur di bawah kaki mereka. Ya, kehidupannya memang berat dan dia harus mengalami perlakuan-perlakuan dari beberapa orang yang memang cukup mengkhawatirkan dan cukup membuat luka batinnya semakin bertambah. Mengalami pelecehan seksual dari saudara, dari teman, dari sahabat, dan bahkan dari orang-orang yang sebenarnya dia harapkan untuk bisa melindungi dia. Malah yang dia dapatkan adalah kehancuran hidupnya. Bahkan di titik terberat pada tahun 2023, dia sempat masuk ke rumah sakit jiwa selama setahun menurut pengakuannya. Dan dia sudah mencoba untuk bunuh diri selama 3 atau 5 kali. Kalau kita mendengar cerita ini anakku, tentu kita akan merasakan betapa berat hidupnya. Di situ akhir cerita dia menangis di depan Mami. Tanpa sepatah kata pun Mami belum respon apapun yang dia ceritakan. Dan ketika dia terdiam, Mami cuma membuka kedua tangan, Mami berdiri dan Mami cuma mengatakan, "Boleh aku memelukmu?" Dan disitulah
Anak ini memeluk mami dengan erat, menangis sejadi-jadinya selama beberapa saat. Dia tumpahkan segala sakit, hati, dan tekanan hidupnya di dada mami. Dia menangis sejadi-jadinya waktu itu, dan mami tetap tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mami hanya memeluk dia dengan erat seperti anak mami sendiri. Dan di akhirnya setelah dia lega, dia cuma mengatakan, "Bu, saya tidak jadi pulang. Saya tidak jadi izin setengah hari. Saya ingin melanjutkan kerjaan saya. Saya sudah lega." Disinilah anakku, terkadang ketika kita menghadapi teman atau menghadapi seseorang yang tertekan dengan berat peristiwa-peristiwa hidupnya seperti ini, kadang mereka tidak membutuhkan nasihat. Mereka hanya membutuhkan orang yang mengerti dan mendengarkan dia, orang yang bisa memahami dan bisa menerima mereka, lalu memberikan kelegaan tanpa kata-kata. Mami dari tadi ketika mendengarkan cerita dia, Mami tidak berkata satu kata pun. Dan di akhir hanya Mami mengatakan, "Aku terbuka," dengan membuka kedua tangan Mami dan memeluk dia. Demikian ketika kamu nanti ada temanmu atau sahabatmu mengalami hal yang sama. Mereka sebenarnya tidak memerlukan banyak nasihat. Mereka hanya membutuhkan orang yang mendengarkan. Mendengarkan itu kadang susah, tapi mendengarkan, didengarkan, itu yang dibutuhkan orang-orang seperti karyawan Mami ini. Mendengarkan itu adalah kemampuan yang kadang tidak dimiliki oleh banyak orang. Banyak orang lebih suka ngomong, lebih suka memberikan nasihat. Padahal sebenarnya dalam peristiwa-peristiwa seperti karyawan Mami ini, yang mereka butuhkan adalah didengarkan. Dan ketika karyawan Mami ini izin untuk kembali ke pekerjaannya, satu nasihat yang Mami berikan kepada dia, yaitu semua peristiwa bisa terjadi di hidup kita. Apapun peristiwanya, itu bisa terjadi di kehidupan kita. Baik itu peristiwa buruk maupun peristiwa baik. Baik itu menyedihkan maupun menyenangkan. Dan itu bukan akar masalahnya. Yang menjadi akar masalah adalah cara pandang kita atau tanggapan kita terhadap peristiwa tersebut. Itu yang bikin masalah. Jadi peristiwa tersebut bukan masalah. Peristiwa itu bisa terjadi di kehidupan kita, apapun itu. Tapi cara pandang kita, cara kita menanggapi peristiwa itu yang membuat atau membuat masalah. Peristiwa tidak akan membuat masalah, tapi cara pandang kita atau cara kita menanggapi masalah tersebut atau cara kita merespon masalah tersebut, itu yang menjadi masalah. Jadi intinya tersebut anakku, apapun bisa terjadi di peristiwa, apapun bisa terjadi di semua peristiwa hidupmu. Ya, apapun itu kamu bisa alami, peristiwa baik atau peristiwa buruk, suatu saat pun kamu bisa mengalaminya. Tapi responmu terhadap peristiwa yang kamu hadapi itu yang bikin masalah. Jadi kamu merespon baik atau merespon buruk. Merespon baik berarti tidak menjadi masalah bagimu, tapi kalau responmu buruk itu yang akan bisa membuat masalah untukmu. Jadi masalah itu bukan peristiwanya yang membuat masalah, tapi kamu sendiri yang membuat masalah itu terjadi dengan cara pandang atau caramu merespon
Itu yang menjadi akar masalah. Tetap menjadi dirimu sendiri ya. Love you.